Baik, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kami melaksanakan acara ngopi, ya, ngobrol pemilu dengan stakeholder, dalam hal ini Pak Kapolda, Pak Danrem, kemudian dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka kami memaparkan tentang kesiapan pemilu 2024 yang sudah kami jalankan sejauh ini, progres sorlip, ya, sortir dan lipat surat suara, kemudian juga tentang perencanaan mitigasi masalah nanti dalam hal distribusi logistik sudah kami paparkan, dalam rangka kami mengharapkan dukungan dan tentu saja support dari para pihak yang kami undang pada hari ini. Itu sekilas pembukaan dari saya. Selanjutnya kepada teman-teman media silakan untuk menanyakan lebih lanjut kepada para pimpinan yang hadir. Silakan. Jadi gimana? Personil yang dikerahkan berapa Pak nanti untuk pengamanan pemilu Pak? Baik, kalau pengamanan pemilu, angka tidak akan bisa mewakili, tetapi angka itu nanti akan menjawab dinamika yang ada di Kalimantan Tengah. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita barusan mengkonfirmasi ada beberapa hal yang harus disepakati dalam pemahaman dan cara bertindak. Tadi selain dari Polda, dari kepolisian, kita punya 14 Polres, kemudian juga ada Polda, kemudian juga ada yang terlibat dalam Gakumdu, kemudian juga ada yang terlibat dengan kita bekerja sama dengan Danrem, TNI, Polri, kemudian dengan pihak Pemda. Itu artinya mensimulasikan ataupun menghitung tidak bisa dengan angka sekarang, saya tidak bisa sampaikan sekarang, tetapi jumlah personil itu tujuannya tercapai aman dan nyamannya pemilu damai 2024. Dan kita akan mengupdate terus situasi yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau tadi disampaikan Ketua KPU bagaimana sudah perkembangan kertas suara, kemudian lokasi-lokasinya, kemudian tadi saya juga minta bantuan dari BMKG untuk memberikan input situasi untuk cuaca, karena apapun itu berpengaruh. Jadi yang pasti kita bersama-sama untuk mengupdate situasi pemilu 2024 dengan tujuan pemilu damai 2024 bisa tercapai. Kalimatnya salah satunya adalah bagaimana caranya kita kumpul. Kalau tadi dibilang Ketua KPU adalah ngobrol pemilu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tetap dari teman-teman media juga kami mohon bantuan dan mohon masukan untuk yang terpenting adalah updating situasi lengkap, karena penyelenggara pemilu sudah disebutkan bahwa ada teman dari KPU, kemudian Bawaslu, Polda, TNI, Pemda, stakeholder yang lain mensupport pekerjaan itu. Pak, per TPS mungkin Pak, berapa personel yang ditempatkan Pak? Mungkin ada sudah misalnya nanti per TPS ada personel berapa? Nanti kita akan sampaikan dalam perkembangannya ya, karena TPS nanti juga kita siang Polda melakukan evaluasi, kita juga cocokkan bagaimana situasi yang sekarang hujan, tadi malam hujan, situasi sekarang seperti apa, itu juga menjadi perhitungan bagaimana jumlah personel yang ada di masing-masing TPS. Nanti kita sampaikan untuk updatingnya mungkin menjelang ini ya, supaya kita gampang tapi kita udah siap semuanya. Apalagi tadi BKO-nya dari teman-teman TNI sudah siap untuk bantu. Terkait postru sama hoax tadi Pak, himbauan dari Polda sendiri seperti apa? Iya, postru sama hoax itu situasi yang kita harus cermati dengan tadi salah satunya kita ngopi. Jadi seperti angka, seperti DPT jumlahnya 1,9 sekian, itu tidak boleh menjadikan objek pembicaraan yang tidak benar. Jadi kalau post-truth itu kan era di mana kebohongan tersamar menjadi kebenaran, padahal situasinya bohong. Contoh nih, contohnya apa nih? Jangan bicara langsung ini. Contohnya tadi saya bilang dari teman-teman kejaksaan tuh, seorang yang saya bilang, karena yang bilang saya, seseorang itu bisa nyanyi lagu A. Karena yang bilang saya sebagai Kapolda, maka sekitaran saya akan percaya orang itu bisa nyanyi lagu A.
Padahal orang itu nggak bisa nyanyi lagu A, nyanyi bisa tapi lagunya C. Jadi situasi kebohongan yang disamarkan menjadi kebenaran. Nah ini kita harus hati-hati dan bantuannya teman-teman media sekalian. Itu ya. Pak, terkait potensi kerawanan di daerah Kalteng di Kabupaten Magelang, Pak, mungkin penekanan kepada netralitas TNI, Pak. TNI Polri bagaimana? Habis ini TNI. Jika nanti ditemukan ada oknum yang ikut atau mendukung salah satu paslon. Kalau TNI Polri atau saya akan bicara Polri yang sudah arahan dari pimpinan Polri jelas bahwa Polri akan netral. Kalau faktanya ada situasi, maka silakan dilaporkan dan akan ada proses yang tegas. Tapi yang pasti perintah dari pimpinan Polri untuk menyatakan bahwa Polri adalah netral. Gitu ya. Itu yang harus. Karena saya tadi dapat wejangan dari asisten 3 tentang nilai untuk netral. Kalau potensi kerawanan di Kalteng daerah Hari ini saya Polda akan mengevaluasi setelah ini karena kita tadi juga dapat informasi updatingnya bahwa DPT yang paling banyak itu sampai Kapuas. Kodim Kapuas, Pangkalan Bun, Palangka itu 4 besar yang kita coba ini. Tapi hari ini kita kepolisian melakukan evaluasi bahan yang tadi kita updating, nanti kita akan sampaikan mungkin dengan Pak Erlan situasinya itu. Karena angka kembali lagi kalau kita hanya terkotak dengan angka nanti kita tidak akan bisa menjawab dinamikanya. Tapi yang pasti personil Polri siap dan bismillah netralitas. Kalau potensinya mungkin apa Pak? Kerawanan atau gangguannya? Kami letaknya geografis Kalteng kan banyak desa Pak yang harus dilalui dengan air dan lain sebagainya. Iya, tapi masalahnya bukan karena banyak desa ya, tetapi situasi geografis itu dengan iklim terakhir. Itu yang kita akan cermati juga. Nanti kan kita sampaikan situasinya dan sifatnya dinamis. Dan kita, katanya Ketua KPU, ngopinya tidak hanya sekali. Siap. Nggak bisa tidur ngopi terus. Ngopi itu pasti nggak bisa tidur, karena orang tidur nggak bisa ngopi. Siap. Saya mau bertanya. Nah, saya terakhir aja. Saya nggak kemana-mana. Ya. Kemudian dari Pak Danrem. Polres dan sebagainya sampai ke materi itu penegasan aja Pak. Baik, Bapak Ibu media, ini momentum yang bagus dan nanti untuk lebih bagusnya rekan-rekan media juga akan kita undang coffee morning atau mungkin kumpul-kumpul di Korem. Saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dan kegiatan hari ini adalah kegiatan yang kedua di tahun 2024. Kegiatan pertama sudah sama-sama kita ngopi bareng yang diinisiasi oleh Pak Kapolda di kafe dekat Polda sana, sehingga muncullah pertemuan yang kedua. Di momen yang tadi saya sampaikan ke jajaran ada beberapa poin, di antara yang pertama konsistensi dan komitmen bahwa TNI tetap memegang teguh netralitas TNI. Dan yang kedua, apabila di lapangan ternyata dilihat ada hal-hal yang kurang pas, ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan sebagainya, tolong kami ditembusi, tolong kami dilapori. Saya sudah perintahkan beberapa kali kepada Dandim dan jajaran untuk membuat posko pemilu, termasuk juga membuat posko pengaduan. Posko pengaduan apa? Posko pengaduan apabila ada prajurit, ada anak-anak kami yang mungkin terindikasi atau mungkin apabila dibiarkan menjadi sebuah pelanggaran. Kalaupun nantinya terjadi pelanggaran, nanti proses hukumnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya juga tadi sampaikan kepada jajaran Dandim yang hadir di ruang Fitcon tadi untuk selalu berkolaborasi, berelaborasi dengan Forkopimda yang ada untuk sama-sama mensukseskan sehingga penyelenggaraan pemilu bisa berjalan aman, damai, dan lancar. Yang kami stabilo adalah pelaksanaan pemilu bisa berlangsung dengan damai. Nah, tadi juga kami sampaikan langkah-langkah untuk menciptakan damai seperti apa. Mungkin banyak berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, dan sebagainya. Kita ciptakan iklim yang kondusif menjelang pemilu, baik yang presiden, legislatif, maupun yang di tingkat daerah. Untuk kekuatan TNI sendiri, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda nanti, kita akan menggelar menyesuaikan dengan potensi wilayah.
baik itu potensi dihadapkan dengan ancaman hambatan ancaman, kemudian kekuatan gelar. Kalau seandainya berapa jumlah kekuatan tiap-tiap TPS, ini sifatnya fleksibel. Mungkin kami tidak bisa mendeploy tiap-tiap TPS, tapi kami akan menggunakan beberapa titik kuat. Titik kuat itu mungkin beberapa TPS ada beberapa unsur TNI yang berkolaborasi dengan polisi, sehingga apabila terjadi sesuatu kita bisa melaksanakan backup cepat. Yakin percaya bahwa TNI akan memegang teguh netralitas dan kita akan membackup KPU sehingga penyelenggaraan bisa berlangsung aman, nyaman, dan damai. Demikian, Bang. Terima kasih. Jadi teman-teman wartawan ini sebagai salah satu stakeholder yang berfungsi sebagai juga penyeimbang, kadang-kadang juga sebagai pengawas di luar dari penyelenggaraan KPU ini, wartawan-wartawan ini. Tetapi ada prinsipnya begini, bahwa tadi Pak Kapolda, Pak Danrem sudah jelas posisinya bahwa TNI dan Polri netral, apalagi ASN. ASN juga tadi saya harapkan juga netralitas, tidak ada berafiliasi kemana-mana. Karena pemerintah daerah, provinsi, kabupaten ini menjadi supporting dari penyelenggaraan KPU. Dari ke depan penyelenggaraan KPU yang ada, apalagi nanti setelah pada pemungutan, itu suasananya tetap biasa-biasa saja. Kalau hati itu tetap datar-datar saja antara saat ini dan pada saat yang akan datang. Sehingga saya berharap wartawan ini, saya ingatkan kembali, mohon izin Pak Kapolda, Pak Danrem, biasanya kalau saya ketemu wartawan ini harus hati-hati. Ini nulis ini bahaya. Mau nulis tadi yang dikatakan Pak Polda, kalau dilaksanakan sesuatu yang salah karena berulang-ulang, nanti akan menjadi sebuah kebenaran. Apalagi terus diekspos padahal itu salah, seolah di opini yang benar. Saya ingatkan, tanggung jawab sampean itu tidak terhadap kita-kita, tapi juga yang atas. Jadi wartawan itu kaki satunya di neraka, kaki satunya di surga. Jadi tinggal pilih mana. Tulislah apa yang ada, tetapi dengan dukungannya data-data yang valid. Jangan sampai baru nonton aja, langsung di-push. Biasanya kalau yang jelek-jelek itu nggak diperintah langsung ditulis, Pak. Tapi kalau yang baik itu kalau nggak kita undang, nggak ditulis. Nah ini yang aneh. Nah ini saya titip itu aja. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan ASN itu netral. Ini Pak Gubernur, Pak Bupati dan sebagainya mendriver ke bawah supaya betul-betul netral. Nah kalau nanti tidak netral sampai laporkan. Nah, tapi ingat tadi yang saya katakan, baru masa saya ketemu teman yang mau jago DPR atau apa, ngobrol-ngobrol dikira kita nggak netral. Padahal kita kan cuma ngobrol-ngobrol biasa, sah-sah saja. Kecuali saya membawa gambarnya kemana-mana lah, sampai boleh semprit saya. Tapi kalau cuma ketemu, apalagi di antar wartawan ini jangan-jangan ada yang jago DPR kan? Ada itu. Nah ini boleh-boleh saja, tapi bukan berarti ada langkah-langkah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Kita menghindar. Ini benar. Kalau misalnya di tempat itu jelas-jelas banjir, ngapain buat TPS di situ? Ya, kan maksudnya, terhindar. untuk menjaganya sama Ya. black spot sinyal. Blank spot maksudnya. Iya, ini kalau urusan sinyal kita sudah melakukan itu di Pilkada 2020. Dan ya sama, kalau ada masalah kita selesaikan. Jadi gak ada alasan blank spot mau apa itu. Dan buktinya 2020 kita melaksanakannya 100% bisa yang daerah blank spot itu. Kita koordinasi aja dengan para pihak, ya ada Diskominfo juga. Ya. Mungkin Pak dari Presiden Polri yang saya ingin tanyakan terkait selama penyelidikan ini, apakah ada temuan suara rusak atau gimana? Ada temuan suara rusak. Berapa? Itu belum kita rekap, kan ini masih proses berjalan. Ya, kita sekarang ini kita cek hitung yang menjadi kebutuhan kita. Kalau nanti dia rusak ini tidak mempengaruhi jumlah kebutuhan kita, ya sudah kita musnahkan dengan berkoordinasi dan para pihak. Ya. Hitungan sementara apakah ada? Saya ada share di grup wartawan. Silahkan dicek di situ ya untuk informasi data-data dan sebagainya. Itu untuk suara apa Pak? Suara nanti kalau rusak itu gimana Pak prosesnya? Rusak ya kita
musnahkan. Ya, koordinasi lagi dengan penyedia. Kalau kurang ya, koordinasi dengan penyedia untuk menggantikan. Oke, untuk data-data sudah ada di grup wartawan ya. Terima kasih ya. Ya, Bawaslu. Baik, terima kasih kawan-kawan. Karena hari ini juga ngopinya kan supaya berlanjut, kata Pak Dandrem, Pak Polda tadi, terkait dengan logistik. Kita juga sudah tadi saya sampaikan hasil pengawasan Bawaslu di jajarannya. Memang kita ada menemukan beberapa hal, misalnya terkait dengan ada yang kelebihan, entah kronologis, segel dan sebagainya, ada yang kekurangan di kabupaten. Itu kita juga sudah sampaikan ke kawan-kawan KPU. Kemudian juga kita juga sudah sampaikan terkait dengan misalnya gudang penyimpanan dan sebagainya. Kita pastikan juga termasuk tadi pertanyaan itu terkait misalnya mengantisipasi kondisi geografis, alam, karena banjir dan sebagainya, termasuk juga komunikasi. Kalau komunikasi kan dia proses mekanisme perhitungan itu kan dia tetap mekanisme manual ya, diangkut dan sebagainya, dia tidak terlalu terpengaruh sih, terkait komunikasi kecuali hal-hal lain tapi yang terkait dengan geografis tadi, antisipasi banyak kita sudah sampaikan bahwa di kawan-kawan KPU untuk mengantisipasi. Tadi juga hadir dari BMKG untuk mengantisipasi nanti di 14 Februari akan dilihat semuanya potensi gangguan. Bawaslu juga sudah menyusun indeks kerawanan pemilu itu, termasuk juga dari aspek komunikasi dan juga geografisnya. Kita sudah menyusun itu yang daerah-daerah mana yang memang potensi kerawanan dalam artian gangguan distribusi logistik misalnya di situ, terutama di daerah-daerah kabupaten yang di bagian ujung Kalteng. Jadi gambaran itu. Dan terkait dengan logistik kita juga sudah menyampaikan hasil pengawasan terupdate tanggal 7 kemarin juga sudah kita sampaikan beberapa hal terkait ada yang rusak, ada yang kurang, ada yang kelebihan di kabupaten, misalnya kayak Katingan dan sebagainya. Terkait tadi soal netralitas untuk yang TNI Polri, baik laporan maupun temuan, belum sampai saat ini belum ada temuan maupun laporan. Ada. Kemudian juga ASN juga belum ada yang terkait dengan baik temuan maupun laporan. Nah, kita juga sudah melakukan upaya himbauan sebenarnya sebelum masukin tahapan-tahapan krusial kampanye seperti ini, kita sudah sampaikan beberapa himbauan terkait dengan untuk antisipasi tadi. Nah, kita berharap memang komitmen netralitas ini tetap dilaksanakan. Kemudian juga tadi arahan baik Pak Polda, Pak Dandrem juga Pak Astika terkait dengan kami juga mengharapkan juga informasi dari kawan-kawan media, dari informasi dari publik juga misalnya ada menemukan terkait dengan netralitas, mohon juga sampaikan informasi itu ke Bawaslu. Insya Allah akan siap, kami akan tindak lanjuti dan kita proses terkait dengan ada oknum-oknum yang berkenaan dengan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Termasuk misalnya bukan hanya soal netralitas ASN, TNI Polri, tapi juga mungkin juga penyalahgunaan misalnya jabatan. Misalnya ada yang berkampanye dan menggunakan kendaraan dinas dan sebagainya. Itu juga bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu selama masa kampanye. Terlebih nanti dimasuk di tanggal 21 Januari itu kan kampanye dalam bentuk rapat umum. Itu semakin tensi pengawasan semakin tinggi. Itu saja saya kira. Apakah Bawaslu sudah menerima data terkait ex narapidana atau yang sudah mencalek, Ya, itu kan masuknya itu kan ke kawan-kawan KPU. Kita juga sudah meminta informasi itu yang dan semuanya yang sudah kita cek. Masa tahapan itu juga sudah lewat sebenarnya kan, sudah lewat dan beberapa hal yang memang kita ini kan misalnya ex narapidana, napi korupsi dan sebagainya sudah secara persyaratan kan terpenuhi. Ada yang persyaratan. Kemarin seperti itu. Cukup Pak. Cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih.